kalau nggak enak nggak akan didengar gitu. Kalau moody gitu ya, moody. Terus gurunya tuh, terus kalau nggak enak gurunya tuh kayak malesin banget gitu kan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali nih ya, kita mengundang tamu yang gitu ya. Yaitu Mbak Vicky Maulani, bener gak sih? Iya betul sekali. Beliau ini salah satu founder komunitas bunda-bunda di Indonesia. Udah langsung saja kita sebut ya, foundernya komunitas Wajah Bunda Indonesia, Mbak Vicky. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Oke, kalau di sini panggilnya bunda-bunda, Mbak. Iya, sama sih sebenarnya. Kita udah Wajah cocok. Bunda Indonesia ya. Kita sudah cocok berarti. Ya, dikit lagi collab nih kayaknya. Sabi. Mbak Vicky selamat datang nih. Katanya kalau aku dengar ini adalah undangan podcast pertama ya. Podcast pertama. Senang Alhamdulillah, sekali Masya menjadi Allah. pengalaman perdana buat Mbak Vicky. Tapi mohon maaf nih kalau hostnya masih amatiran. Gak apa-apa. Iya, kalau ya sebenarnya sama modelan IG live, modelan syuting, cahaya-cahaya sama-sama juga, terang-terang juga kok. Tetap tercerahkan lah ya. Iya. Okay. Seperti masa depan lah. Amin. Iya. Ya pokoknya bukan hanya tercerahkan suasana syuting atau kayak IG live ya, tapi benar-benar apa yang kita obrolin juga tercerahkan nih buat orang-orang ya. Amin. Siap. Oke, ini sekarang aktivitas Mbak Vicky apa sih? Aku mau sepil. Ya aktivitasnya aku ibu 2 orang anak, terus ngurus suami juga gitu, terus ngurus bisnis kuliner juga. Wah, apa tuh? Khusus apa? Jadi salah satu tenan food court aja sih. Baru iya, belum punya resto sendiri. Insya Allah mungkin nanti beberapa tahun ke depan. Amin. Semoga dipercepat, bukan beberapa tahun ya. Iya. Tahun depan gue nggak lusa tahun. Gimana sih bahasanya? Ya udahlah. Iya gitu. Jadi itu terus apa ya, ngurusin bunda-bunda, pasti itu lah ya. Iya. Kemudian strategic planner juga untuk beberapa brand, untuk bikin event. Jadi emang aku spesialisasinya bikin event. Kasarnya iya, tukang event lah. Tukang event. Pokoknya ada kalau mau konsultasi teknis event ya boleh lah. Nanti ada informasi di bawah ini ya kalau mau hubungi Mbak Vicky. Iya, seperti itu. Oke, yang menarik ini adalah tadi dengar bahwa ternyata Mbak Vicky ini mengurus 2 orang anak. Kalau ada berapa anak nih? 2, 3? Iya, 2. Kalau misalnya memang Allah mengizinkan dikasih 1, kita lagi nunggu. Oh, Masya Allah. 1, 2 boleh lah. Lagi promil ya. Iya, lagi promil gitu. Karena anak-anaknya udah gede, bener ya? Udah gede, iya. Iya, makanya kayaknya lucu nih kalau nambah 1 lagi. Ya 1, 2, 3 juga gak apa-apa ya. Insya Allah masih kuat. Karena udah siap banget kayaknya ya. Iya, karena kayaknya kelebihan energi gitu. Emang harus ngurusin bayi gitu kan. Ada yang mau diurusin bayinya. Jadi ini dong, bukan sampingan apa, daycare. Iya. Okay. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Vicky nih ya, selama mengurus 2 orang anak yang sekarang yang 2 lagi nanti gitu ya. Amin. Nah, gimana nih cerita Mbak Vicky? Karena aku tahu anaknya udah besar-besar ternyata gitu ya. Maksudnya, berarti kan udah melewati masa fase dari anak-anak itu kemudian remaja dan menuju dewasa gitu ya. Nah, apa sih mungkin ada kali cuplikan gitu ya, pengalaman selama
nemenin ya tumbuh kembang anak nih? Kalau pengalaman itu banyak banget ya, apalagi kalau dibandingkan dua orang adik berkakak itu sangat beda banget. Jadi kayak ketukar personalitinya mungkin. Waduh, Jadi kalau yang cewek itu cowok banget, yang cowok itu sebenarnya bukan cewek banget, bukan. Tapi yang cowok itu lebih ke Lemah lembut gitu kali ya. Lemah lembut nggak banget, tapi maksudnya istilahnya lebih soft gitu, tapi nggak cengeng gitu. Iya. Jadi lebih perasa. Lebih perasa. Apa namanya? Kalau misalnya dulu waktu TK tuh dia suka kalau ngantri, aku agak bangga sih sedikit gitu. Itu sebenarnya adalah kebanggaan aku juga gitu, biarpun receh. Cuman ngelihatnya tuh adem gitu. Jadi kenapa dulu itu dia lagi ngantri, ada perempuan di belakangnya, ada 3 orang, itu perempuan disuruh duluan. Romantis. Itu masih TK loh, iya. So sweet banget. Gitu, jadi maksudnya dia tuh mengutamakan perempuan, mungkin ibunya, maksudnya istilahnya mungkin ngelihat di rumah juga kan perlakuan nenek kakeknya atau Ayahnya. iya, suamiku juga begitu mungkin, jadi dia mengadaptasi gitu kan. Tapi tidak pernah diajarkan. Jadi kalau kamu nanti ketemu perempuan gitu enggak gitu kan. Tapi lucu aja gitu kan. Tapi aku bilang yang ngantri aja sih gitu. Nanti kalau ngantri duluan, nanti abang nggak dapet gitu. Ya nggak apa-apa kan perempuan gitu. Jadi dia mendahulukan perempuan gitu kan. Jarang kalau menurut saya gitu. Tapi kalau jelek, sebenarnya bukan jelek ya. Jeleknya itu dia nggak suka kotor. Oh, berarti anaknya higienis banget. Higienis banget. Jadi lebih ke maksudnya bukan kotor, dia nggak suka main lumpur lah kasarnya gitu. Jadi nggak cowok banget gitu, nggak laki gitu kan. Gitu zaman dulu. Jadi yang suka itu malah kakaknya tuh outdoor banget, cewek gitu kan. Oh iya. Iya, cewek aja dulu waktu SD tuh si kakaknya hobinya main bola. Itu otot kaki kayak pada kenceng-kenceng ya sekarang. Iya, main bola. Terus SMP SMA juga gabungnya di klub futsal. Oh, gitu. atlet ya, atlet lokal. Atlet lokal gitu. Apa namanya? Dan saya orangnya bukan tidak mengutamakan akademis, Kak. Tapi karena saya juga pendidik gitu ya, saya tahu kecerdasan dari manusia, terutama anak-anak gitu kan. Anak-anak kan juga manusia ya. Itu kan ada 8. Oke, apa aja tuh Mbak? Multiple intelligence itu kan ada 8 ya kan. Sekarang masih begitu nggak sih ya? Seingat aku sih masih ya, cuman beda perubahan ya. Maksudnya kan ilmu pengetahuan sekarang berkembang ya, begitu juga dengan ilmu pendidikan ya. Tapi maksudnya dari dulu juga istilahnya kecerdasan kita tuh nggak cuman matematika, IPA gitu kan, nggak cuman itu aja gitu. Gimana cara kita interpersonalnya sama orang, terus kita terus cara kita mengatasi masalah juga gitu. Kemudian kecerdasan berbicara juga apa gitu kan. Jadi kalau saya dulu tidak mengutamakan itu gitu. Jadi istilahnya ya kita arahkan, nanti juga dia ketemu sendiri gitu kan. Kalau misalnya kalau cerita nih dulu waktu yang cowok ini waktu TK itu belum bisa baca. Tapi saya biarin, maksudnya bukan dibiarin ya, maksudnya ya sudah gitu. Nanti juga dia bisa baca sendiri gitu. Yang ribut siapa? Neneknya. Biasa ya. Masukin les sana sini gitu ya. Maksudnya maksa gitu. Anaknya, apalagi anak cowok gitu kali ya, pengennya main kan. Bener. Jadi percuma gitu. Jadi istilahnya entah apa ya, jadi nggak masuk gitu karena dipaksa gitu.
apa namanya? Ya akunya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Betul. Karena ibu sendiri yang bilang nanti gini, ya udah coba aja. Cuman ketika bilangnya susah banget sih dimasukin les gitu ya, neneknya gitu. Langsung merasa terenyuh. Terus ya udah tuh gimana gitu kan, ya nanti juga sabar aja. Ternyata emang bener karena istilahnya pemerintah juga kan memberikan tenggat waktu kalau masuk SD tuh 7 tahun. Dan itu benar gitu. Kalau 7 tahun itu memang sudah kemandiriannya sudah mulai terbentuk gitu kan. Ya mandiri, ya nggak cengeng, kayak gitu-gitu. Paling nggak ada itunya gitu. Cuman kalau misalnya memang di bawah itu, mungkin ada bunda-bunda yang bilang, anak saya 5 tahun mandiri aja. Ya alhamdulillah ya kan. Cuman biasanya gitu. Jadi yang aman itu emang 7 tahun tuh aman baru gitu. masuk sekolah ya. Betul. Jadi kalau saya juga dulu sebagai pendidik tuh kan memang spesialisasinya umur 3, 4, istilahnya apa ya? Playgroup. Dulu playgroup kayak gitu sama handle ya kelas 1, 2, 3 SD. Jadi kalau kelas 1 itu masih 6 tahun, iya benar 6 tahun itu emang apa ya? Kayak kalau nggak enak nggak akan didengar gitu. Kalau moody gitu ya, terus gurunya tuh terus kalau nggak enak gurunya tuh kayak malesin banget gitu kan. Ya seperti itu. Kalau misalnya udah 7 tahun kan udah ada tanggung jawab lah kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Dan ini ya maksudnya kalau usia 7 tahun tuh anak udah memahami orang-orang di sekitar. Oh ini loh orang, dan kayaknya aku harus menganggap dia ada gitu. Minimal menganggap dia ada, kemudian nanti dia akan belajar menghargai. Bener gak sih? Iya betul. Iya. Enggak dong, bener banget gitu. Makanya istilahnya gini, memang itu etika itu ya kalau kita ngomongnya EQ sama SQ ya gitu kan. Itu enggak di sama AQ ada juga adversity quotient. Jadi AQ itu adalah salah satu gimana kita memecahkan masalah. Jadi istilahnya kalau ya aku nggak tahu yang terkini ya, karena sudah lama gitu ya. Sudah lama tidak memegang ke situ gitu kan. Tapi yang dulu itu adalah itu juga penting sebenarnya. Gimana caranya anak itu nggak sebentar-bentar ngadu gitu kan. Oh iya gitu. Bener-bener. Jadi ya oke, itu masih kecil. Nanti kalau udah gede di pekerjaan bagaimana gitu kan. Istilahnya kita mikirnya panjang gitu. Jadi itu juga penting. Jadi nggak semata-mata matematikanya harus minimal 9 gitu, enggak. Terus terang minimal gitu. Iya, kalau mau diceritain anak yang paling gede yang perempuan itu, dia itu umur 10 bulan sudah bisa jalan. Ya, jalannya tuh ya berdiri, melangkahkan itu kan namanya udah jalan ya, melangkah gitu ya. Dengan agak lama itu kan udah jalan jatuhnya gitu. Biarpun masih berapa langkah jatuh gitu kan. Terus di usia 1 tahun ya udah bisa ngomong gitu. Memang tidak lancar, tapi maksudnya intinya cepet lah. Itu perempuan itu yang satu itu. Adiknya 15 bulan tuh baru nongol semua. Gitu. Jadi mungkin neneknya itu kayak membandingkan gitu, yang dulu kok ini gitu kan, dulu kok sekarang gitu. Padahal kalau dibilang makan, banyakan mana? Banyakan yang cowok. Tapi emang cowok maksudnya biasa gitu ya untuk makan banyak, bener gak sih? Iya, maksudnya istilahnya tuh yang effort untuk ngasih makan itu yang perempuan malah gitu. Maksudnya aku malah mikir dulu nih makannya
nggak bergizi kali ya gitu kan, karena dia nggak suka makan Kak, yang cewek susah banget gitu makan. Kita tuh effortnya tuh sampai keliling kota, mungkin kalau misal punya duit lebih makan keliling dunia kali ya. Ini cuma keliling komplek doang. Iya, bisanya keliling komplek doang baru habis tuh nasi ya kan. Sebenarnya nggak boleh gitu. Iya, gitu. Iya, benar-benar. Jadi setelah saya, ya mungkin itu kan namanya orang tua baru, Benar-benar ya kan. pembelajaran ya Mbak ya. Belum tahu juga. Aku juga praktisionis untuk hidup sehat, jadi tahu lambung kayak gimana, tahu maksudnya istilahnya lambung anak tuh segede gini, sebelumnya makan apa emang harus dilihat. Jadi nggak mungkin itu anak nggak makan apa-apa. Jadi kalau misalnya kita ngasih makan, dianya menolak gitu karena kenyang segala macem, itu pasti sebelumnya udah ada makanan yang dimakan gitu kan. Iya, gitu. iya. Cuman kita bilangnya itu bukan makan gitu. Susu juga bukan makan padahal begitu. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak tahu gitu dulu gitu kan. Jadi untuk perkembangan anak yang besar itu termasuk cepat. Kemudian di usia 4 tahun juga, enggak ding, 5 tahun dia sudah membaca. Kemudian bisa berhitung sampai 3 digit. Itu kan luar biasa ya. Karena dulu dia pakai sempoa yang begini-begini. Iya. Ya pakai tangan doang cek gitu ya kan. Terus kalau saya dulu sebagai pendidik itu berusaha untuk biarkan dia main. Cuman mungkin ada perbedaan persepsi sebagai orang tua gitu. Jadi ayahnya itu berpikir kalau anaknya itu pinter, jadi harus masuk SD. Wow. Iya. Tapi bagaimana pemirsa? Ternyata sekolah dasar itu tidak seperti bayangannya si anak. Jadi awal-awal dia seneng, ketika ada ujian stres. Gitu. Anak juga bisa stres ya Mbak. Ya, jadi udah abis itu perkembangannya berhenti. Maksudnya berhenti tuh Kayak stagnan mungkin bahasanya. enggak. Ya kita berpikir kalau misalnya anak pinter pasti ranking 1 dong gitu. Boro-boro ranking 1 ya, 10 besar aja enggak, 15 apa enggak ya, dari 30 ya paling akhir. Padahal kalau misalnya di flashbackin gitu ya maksudnya, ya anak ini perkembangannya itu cepat gitu. Betul. Tapi ketika langsung masuk SD mungkin ada culture shock atau Mungkin, dia juga ya. kaget maksudnya ya. Ya akhirnya itu menjadi salah satu faktor ketika ya dipertanyaan, gue yang terakhir gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya dulu zaman 35 orang anak, ya ranking, kalau dulu masih ada ranking benar, ya masih kan, ada. 30, 28 itu alhamdulillah ya gitu. Kalau aku sih nggak marah ya gitu. Cuman mungkin ada tekanan-tekanan dari sekeliling gitu ya. Cuman ya tuh mau gimana, anaknya kan masih maksudnya kemampuan anak tuh ya begitu gitu kan. Kemudian ya aku membiarkan, ya itu tadi. Jadi istilahnya bukannya sok bijak, aku juga galak gitu kan. Bukan sok bijak, cuman ngasih tahu kalau istilahnya waktu SD tuh ya bunda nggak bisa ngomong apa-apa lagi, nggak bisa harus belajar, harus ini, harus itu, enggak. Tapi nilai kamu ini nanti pengaruh sama SMP loh gitu kan. Iya benar-benar. Dan di satu sisi ya dia motorik kasarnya bagus. Ya itu tadi lari-larian, yang bagus olahraga. Sama seni musik gitu kan. Berarti ini tuh masuk kecerdasan kinestetik ya. Iya, dan sama musikal. bahasa. Iya, sama bahasa. juga. Karena dia suka ngomong, jadi disuruh gurunya pidato, bagus sih. Oh berarti storytellingnya lancar juga ya. Iya, dan akhirnya mungkin karena ya kan akunya juga suka public speakingan gitu. Jadi public speaking nurunnya tuh ke public speaking. Public speaking dia juga bagus gitu. Oke. Jadi PR juga? Enggak, lebih ke dia markom. Oh Marco. Iya, karena dia tidak terlalu suka writing. Dia sukanya ngomong.
gitu. Iya, iya, And iya. evenan lah, pokoknya kita berdua orang event banget gitu. Berarti ini ya jatuhnya kayak ibu dan anak rasa bestie ya. Oke. Oke, ini udah dengar ya pengalaman dari Mbak Vicky. Wah, ternyata segitu banyaknya ya ketika menjadi ibu baru, nggak tahu banyak, terus mendapatkan banyak referensi, banyak saran yang ya tambah bingung gitu kan ya. Apakah ini yang menjadi alasan akhirnya ya asik ya bikin, bukan asik, maksudnya kayak aku harus bikin komunitas gitu ya untuk merangkul bunda-bunda, atau seperti apa nih pengalaman alasan gitu ya yang sampai akhirnya Mbak Vicky terlintas gitu di pikiran Mbak Vicky, deh kita bikin namanya Wajah Bunda Indonesia. Oke, iya. Jadi memang apa ya, di tahun 2010 tuh banyak bermunculan itu komunitas-komunitas apapun. Dari komunitas ya sajak ya apa gitu kan. Sampai terakhir itu aku bilang kok yang cewek-cewek semua nggak ada ya gitu. Gitu, cewek-cewek yang ibu-ibu gitu kan. Bunda-bunda gitu terus, ya. Terus ya mungkin ada, tapi ada waktu itu cuman kayaknya baru satu kalau nggak salah gitu ya. Kayak lucu nih kalau untuk bikin gitu ya. Jadi supaya kita bisa berbagi juga. Dan aku juga senang untuk berbagi seperti ini. Karena zamannya dulu ya, balik lagi ke zaman dulu ya. Zamannya dulu aku mendidik itu sampai ada yang concern banget anak ibunya tuh anaknya tuh kesannya bodoh gitu. Gitu. Tapi kan enggak ya sorry to say kalau ngelihat anak aku zaman dulu gitu, sama biarpun sama teman guru itu pasti dibilangnya nggak pinter gitu kan. Karena dari segi akademis ranking 1 pun tidak gitu, sampai ke SD gitu kan. Kemudian aku mungkin bisa kasih info, bisa sharing ketika kita sudah memaksakan sesuatu pada anak, kemudian memang anaknya akhirnya menyerah, Kak. Jadi tadi kan saya bilang dia masuk SD itu 6 tahun apa belum sampai 6 tahun gitu ya. Pokoknya intinya nggak sampai pada ini ya, umur ideal 7 tahun itu gitu. Iya, maksud aku tuh kalau kemarin dia lulus SD-nya lulus TK-nya itu memang usia 5 tahun, udah bisa nulis, udah bisa baca gitu. Ya nggak usah sekolah dulu gitu. Ya main aja sampai akhirnya dia capek main. Kita nggak mau kan lagi sekolah maunya main terus kan gitu. Karena anak-anak itu memang namanya anak-anak masih butuh main gitu kan. Kalau misalnya memang dia pintar, itu kelihatan, Kak. Cari sekolah yang memang ada akselerasi itu. Jadi yang saya sarankan mungkin di bunda-bunda nih misalnya ya, kalau misalnya memang kelihatan anaknya pintar, apalagi kalau sekarang nih kan banyak suplemen-suplemen yang memang mencerdaskan gitu ya. Itu kalau misalnya memang seperti itu, ya dimasukin sesuai umur aja dulu. Kan nanti kalau di sekolahnya itu kan pasti ada, ya kita cari sekolah yang memang memfasilitasi itu gitu. Jadi ada akselerasi. Jadi ketika anak umur 7 tahun, kalau kita mau cepat-cepat anaknya lulus, ya pasti nanti dia akan naik, nggak langsung naik kelas 2, langsung naik kelas 3 gitu. Dulu sekolah aku yang ngajar gitu. Jadi bisa langsung naik kelas 3. Nanti di kelas 3 ada kelas akselerasi lagi yang langsung naik ke kelas 5. Gitu. Jadi istilahnya mateng dulu tuh di 7 tahun gitu kan. Karena istilahnya yang aku bilang kalau tidak mateng nanti mandek. Akhirnya kayak anak saya. Jadi ketika usia 8 tahun harusnya dia kelas 4, Kak. Dia pindah sekolah karena pindah rumah. Jadi pas aku masukin sekolah yang baru, dia menyerah sambil nangis. Ini aku gak bisa ngerjain soalnya. Aku mau turun aja ke kelas 3. Gak apa-apa ngulang lagi. Itu rasanya, ya aku sih
seneng ya dia Fine curhat gitu kan. Tapi kan penolakan dari keluarga ayahnya wah luar biasa gitu ya. gitu kayak. Tapi ini bukan nggak naik kelas gitu karena dianya tidak mampu atas dirinya sendiri. Ya mau diapain Kak gitu kan. Akhirnya mengulang bukan tidak naik kelas ya, tapi memang dia mengulang gitu. Pilihan dianya gitu ya. mengulang. Bukan memang keadaan yang membuat dia untuk mengulang. Iya. Maksudnya gimana ya? Bukan karena tidak naik kelas, tapi karena memang itu keputusan dia gitu. Ya, gitu. Nah, sebenarnya itu bagus ya Mbak. Maksudnya anak umur 8 tahun tuh menyadari gitu bahwa dia tuh tidak mampu gitu. Bukan berarti dia nggak mampu, tapi belum sanggup gitu kan maksudnya. Tapi seneng sih aku kok dewasa gitu sih Kak. Jadi aku tuh seneng ngasih tahu ini soalnya tuh kayaknya orang tua sekarang mungkin takut ya anaknya